Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pada pagi itu, cahaya matahari yang menyusup masuk melalui jendela besar di lantai 2 rumah mewah milik keluarga Pak Amin. Di sudut kamar yang penuh dengan mainan dan poster karakter kartun, Andi duduk sambil memainkan mobil-mobilan. Di usianya yang sudah 23 tahun, tingkah lakunya masih seperti bocah 5 tahun. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis jika mainannya disembunyikan, dan sekali menggambar di dinding kamar memakai krayon. Andi, ayo mandi dulu nak. Nanti kita sarapan bareng, ya, sama adik-adik kamu. Suara Bu Kiki lembut dari balik pintu. Andi pun membuka pintu perlahan. Wajahnya sumringah seperti anak kecil yang diajak main ke taman. Iya mah, aku mau pakai sabun yang besarnya banyak, yang kayak kemarin. Ya mah. Iya sayang. Yaudah, ayo ke kamar mandi dulu, jawab Bu Kiki sambil tersenyum. Pak Amin menyaksikan itu dari ruang makan. Meski hatinya sedang sesak, ia tidak pernah menunjukkan rasa kecewa di depan Andi. Mereka punya 3 anak, 2 adik Andi, yaitu Fani dan juga Rio, tumbuh normal dan juga cerdas. Namun sejak usia 5 tahun perkembangan Andi berhenti. Dokter menyebutnya sebagai gangguan perkembangan mental. Bukan gila, bukan bodoh, hanya saja berbeda. Tetangga sering bisik-bisik saat itu. Kadang ada yang menyindir, kadang juga memandang aneh ketika Andi berlari-lari di halaman rumah dengan hanya mengenakan celana dalam dan bawa boneka. Tapi keluarga ini tidak pernah mempermasalahkannya. Sementara Fani yang kini kuliah di Fakultas Kedokteran selalu pulang dengan pelukan hangat untuk kakaknya. Rio yang masih SMA selalu menyelipkan permen dalam tas Andi sebelum berangkat sekolah. Andi itu kakakku. Dia bukan orang gila. Dia cuma anak kecil dalam tubuh orang dewasa, ujar Fani suatu kali ketika ada tamu yang melontarkan kalimat tak sopan kepadanya. Selain keluarga, ada satu orang yang sangat dekat dengan Andi. Namanya Bibi Tini, pembantu rumah tangga yang sudah puluhan tahun mengabdi di keluarga itu. Ia memperlakukan Andi seperti anaknya sendiri. Mas Andi, hari ini kita belajar nyanyi yuk, ajaknya sambil menepuk-nepuk bau Andi. Mereka sering tertawa bersama di dapur atau halaman belakang. Hingga suatu hari saat Pak Amin punya rencana mengajak seluruh keluarga liburan ke pantai. Ia berpikir mungkin suasana baru bisa memberi semangat untuk Andi. Meski ada kekhawatiran, namun keluarga sepakat untuk mencoba. Bu, tapi kalau ada apa-apa nanti kita jelaskan baik-baik ya. Gak usah malu atau marah, kata Pak Amin kepada istri dan anak-anaknya saat dalam perjalanan. Hingga singkatnya saat itu keluarga mereka pun akan berlibur ke pantai. Sesampainya di pantai semua tampak bahagia. Andi melonjak-lonjak kegirangan melihat ombak dan juga pasir. Ia berlari ke sana kemari sambil membawa ember kecil dan sekop mainan. Beberapa pengunjung memandang aneh, tapi keluarga tetap tersenyum. Di satu sisi pantai, seorang anak kecil yang sedang bermain mobil-mobilan. Andi pun yang melihatnya langsung mendekat.
Dan tanpa berpikir panjang, ia merebut mobil itu dari tangan si anak. "Ini mobil aku. Aku mau mainan ini ya," teriak Andi sambil tertawa kegirangan. Tapi yang membuat situasi semakin rumit adalah Andi hanya memakai baju dalam saja, karena ia memang merasa dirinya ini masih anak-anak. Si anak kecil pun menangis keras. Tak lama saat itu, orang tua si anak datang berlari. Melihat pria dewasa berpakaian seperti itu dan merebut mainan anak mereka, reaksi mereka pun langsung spontan. "Hei, apa-apaan ini Kamu ngapain anak saya? Kamu penculik ya?" bentak sang ayah saat itu. Andi yang kaget pun malah menangis. "Aku bukan penculik kok om. Aku gak ngapa-ngapain. Aku kan cuma mau main." Sang ibu itu malah bercerit, "Penculik, tolong. Dia mau culik anakku. Tolong." Hingga saat itu keramaian pun tercipta. Orang-orang yang mendengar langsung mengerumuni, bahkan beberapa laki-laki dewasa datang dan tanpa basa-basi memukuli Andi. "Walah, dasar gila ya kamu. Dasar mesum. Beraninya kok sama anak kecil ya. Bangsat kamu." Bak 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 bak. Pukulan demi pukulan saat itu dilontarkan kepada tubuh Andi. Mereka benar-benar tak tahu kondisi Andi saat itu. Hingga Andi yang sudah jatuh ke pasir, tubuhnya ditendangi dan ditarik kasar. Ia menjerit dan menangis seperti balita. Darah menetes dari bibirnya. Ia pun merintih, memanggil-manggil nama ibunya. "Bu, Bi, sakit. Aku takut, Bu." Sementara Pak Amin dan Bu Kiki yang mendengar keributan itu, mereka pun berlari panik. Fani dan Rio pun berhamburan ke arah kerumunan. Ada apa ini? Stop. Itu anak saya. Dia gak gila. Dia sakit. Tolong hentikan. Apa-apaan sih kalian ini? Kok bisa-bisanya main hakim sendiri?" teriak Pak Imin saat itu. Namun emosi massa sudah terlanjur panas. Butuh beberapa petugas keamanan dan beberapa pengunjung yang sadar untuk melerai. Tubuh Andi digotong ke tenda pertolongan pertama. Mukanya lebam, matanya sembab karena terus menangis. Ia pun terus memegangi mobil mainan kecil yang tadi ia rebut. "Aku gak salah loh, Bu. Aku gak salah, Pak. Aku kan cuma mau main. Mereka jahat, Bu. Mereka jahat banget," ucap Andi sambil menggigil dalam pelukan ibunya. Bu Kiki tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras. Ia menggenggam tangan anak sulungnya itu dengan erat, seolah ingin memindahkan seluruh luka itu ke tubuhnya sendiri. Pak Amin hanya duduk di sebelah ranjang lipat itu. Suaranya serak saat menjelaskan kepada pengunjung yang masih berkerumun. "Pak, Ibu, saya mohon maaf. Anak saya ini namanya Andi. Umurnya sudah 23 tahun. Tapi mentalnya seperti anak 5 tahun. Ia bukan orang gila, Pak. Ia juga tidak tahu batasan yang kalian anggap wajar. Ia hanya ingin bermain, layaknya anak kecil." Fani berdiri di depan kerumunan. "Kalian memukul seseorang yang bahkan tidak mengerti kenapa dia dipukul. Kalian memukul seorang anak kecil hanya karena dia punya tubuh dewasa. Kalian semua yang gila." Rio pun memeluk kakaknya dari belakang. Tubuhnya gemetar saat itu. "Kak Andi itu bukan orang jahat ya, Om. Dia juga selalu berbagi makanan sama aku. Dia gak ngerti kalau kalian marah karena apa." Saat itu kerumunan pun mulai terdiam. Ada yang tertunduk malu, ada pula yang menggerutu tak percaya. Tapi luka itu sudah terlanjur tertinggal. Semuanya sudah kejadian. Petugas keamanan datang menanyakan kronologi saat itu. Pak Amin pun menjawab jujur, tidak menuntut siapa-siapa. "Tidak apa-apa, Pak. Kami yang salah.
karena kami tidak mengawasinya. Tapi kami mohon, masyarakat juga jangan mudah main hakim sendiri, Pak. Kasihan, ujarnya dengan lemah. Hingga singkatnya pada waktu itu, mereka pun pulang lebih awal. Di mobil Andi duduk di kursi belakang, kepala bersandar di bangkuan Bibi. Ia memeluk bonekanya dengan erat-erat. Aku gak suka pantai, Bi. Orang-orangnya jahat. Sudah, Mas. Maafin mereka ya. Mereka kan gak ngerti aja. Tapi Bibi tahu kok, Mas Andi ini anak baik. Jawab Bibi Tini sambil menepuk pelan kepala Andi. Sesampainya di rumah, Andi pun langsung dimandikan. Tubuhnya penuh lebam, Bu Kiki tak henti menangis ketika melihat luka-luka itu. Tapi Andi tetap tersenyum kecil saat diberi es krim. Aku mau yang rasa stroberi, Bu. Yang warna pink, kayak boneka aku. Malam itu rumah besar itu sunyi. Tidak ada tawa seperti biasanya. Tidak ada suara Andi menyanyi atau bermain boneka. Semua orang larut dalam diam. Pak Amin pun duduk di teras memandangi bintang saat itu. Mereka melihat anak kita sebagai aib, Mas. Padahal dia anugerah. Katanya dengan lirih. Aku takut kalau suatu hari kami gak ada, siapa yang akan jaga Andi, Mas? Pak Amin menjamkan mata saat itu. Pertanyaan itu menancap seperti duri. Dalam hati ia mulai berpikir bahwa dunia luar rumah mereka tidak akan pernah ramah pada anak seperti Andi, dan sesuatu harus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, pada pagi itu udara di kota masih segar. Matahari baru naik sedikit dari ufuk. Langit bersih tanpa awan. Di depan pagar rumah megah keluarga Pak Amin, Bibi Tini tampak semangat memakaikan topi ke kepala Andi. Ayo Mas Andi, kita jalan-jalan pagi dulu ya, biar sehat badannya, ujar Bibi Tini sambil membenarkan tali topi yang agak miring. Andi mengangguk sambil menggenggam botol minumannya. Wajahnya ceria memakai kaos kartun warna biru muda dan juga celana pendek. Meski usianya sudah 23 tahun, langkahnya seperti anak-anak yang baru belajar mengenal dunia. Mereka berjalan dari rumah menuju alun-alun kota. Di sepanjang jalan, Andi menunjuk-nunjuk hal-hal yang menurutnya lucu ataupun menarik. Kadang ia berhenti mendadak hanya karena melihat seekor kucing yang melintas. Bibi, lihat itu Bi, kucingnya mirip yang ada di HP-ku. Iya Mas, mirip banget ya. Tapi jangan lari-lari ya Mas, nanti capek loh, jawab Bibi Tini sambil tertawa kecil. Setelah hampir 1 jam berjalan, Bibi Tini merasa haus. Mereka pun duduk di bangku panjang pinggir alun-alun. Bibi Tini lalu bilang kepada Andi, Mas, kamu duduk di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Bibi mau beli es krim dulu, sekalian air minum. Cepat kok, gak sampai 5 menit. Andi pun mengangguk saat itu. Iya Bi, aku mau es krim coklat ya. Iya, coklat. Bibi Tini berjalan ke arah pedagang es krim. Ia hanya beberapa meter dari bangku tempat Andi duduk. Tapi tak disangka, hanya dalam waktu singkat saja, Andi yang tadinya duduk diam kini telah berdiri, lalu melangkah menjauh. Wajahnya seperti penasaran ketika melihat sesuatu ke arah seberang jalan. Ia jalan sendiri, tidak berlari, tapi langkahnya cepat, seperti anak kecil yang sedang mengejar sesuatu yang membuatnya penasaran. Saat Bibi Tini kembali membawa 2 es krim dan juga 2 botol air mineral, bangku itu sudah kosong. Ia memutar kepala ke kiri ke kanan, tapi tak ada siapapun. Mas Andi, Mas Andi. Tidak ada jawaban saat itu. Ia berjalan ke sekitar bangku. Mas Andi, sudah, jangan main sembunyi-sembunyi, ya. Bibi cari lo ini.
5 menit, 10 menit hingga 15 menit. Bibi Tini mulai panik. Ia berlari ke arah pepohonan, ke taman kecil, bahkan ke toilet umum. Tapi tidak ada tanda-tanda Andi saat itu. Ia pun segera mengeluarkan ponsel dan menelpon Pak Amin. Suaranya gemetar saat itu. Ia takut Andi benar-benar hilang. Pak Amin, Mas Andi Pak, Mas Andi hilang. Apa? Emangnya kamu di mana sekarang, Tobi? Aku di alun-alun, Pak. Tadi kan saya cuma tinggal sebentar buat beli minuman, tapi tiba-tiba dia nggak ada, Pak. Pak Amin dan Bu Kiki pun langsung menuju ke alun-alun. Sementara Fani dan Rio juga ikut. Dalam waktu setengah jam mereka semua sudah berada di sana. Wajah Pak Amin tegang, Bu Kiki terus menangis. Fani mencoba menenangkan ibunya, sementara Rio membantu mencari ke arah seberang jalan dan juga toko-toko sekitar. Tapi Andi tidak ditemukan saat itu. Sementara itu, di tempat berbeda Andi justru sudah berjalan jauh. Ia melihat sebuah gedung bertuliskan Fitness Center. Dari luar terlihat orang-orang berolahraga, memakai baju ketat dan juga alat-alat canggih. Ia pun jadi penasaran. Andi tertarik, ia masuk begitu saja. Tidak hanya karena penampilannya terlihat seperti pria dewasa normal. Petugas resepsionis pun sibuk melayani pengunjung lain. Namun begitu masuk, Andi langsung menekan tombol treadmill, lalu pindah ke sepeda statis dan lalu main alat beban. Ia tertawa sendiri sambil mencobanya. Sementara di sudut ruangan, seorang wanita muda yang sedang olahraga dengan celana ketat dan kaos polos tanpa lengan. Ia cantik dan wangi. Andi yang melihat itu pun langsung tertegun. Wajahnya memerah, matanya berbinar seperti anak kecil yang melihat toko kartun favorit. Ia berjalan pelan mendekat tanpa sadar. Apa yang ia lakukan adalah salah. Andi tiba-tiba menyentuh bagian belakang tubuh wanita itu. Mbak, namanya siapa? Wanita itu pun terkejut bukan main. Ia pun menolak cepat. Wajahnya merah saat itu. Apa-apaan kamu? Kok main pegang-pegang aja? Aku kan mau kenalan, Mbak. Gila kamu ya? Kamu pasti orang gila ya? Kenalan apa sih? Jawab wanita itu dengan teriak. Orang-orang di gym pun langsung melihat ke arah itu. Dua pria yang kebetulan sedang latihan langsung mendatangi Andi. Tanpa banyak tanya, satu orang pun langsung mendorong tubuh Andi hingga jatuh ke lantai. Kurang ajar ya lo. Kamu melecehkan wanita ya? Walah. Pek pek pek. Pukulan demi pukulan mengarah tepat ke wajah Andi. Aduh, aku gak ngapa-ngapain om. Aku kan cuma mau kenalan. Andi menangis saat itu sembari menjawab. Seorang petugas jimu datang dan berusaha menenangkan suasana. Tapi wanita itu bersikeras agar Andi dibawa ke kantor polisi. Dasar mesum lo ya. Orang ini harus diproses, Pak. Ini pelecehan. Saya nggak terima. Akhirnya dua satpam membawa Andi ke kantor polisi terdekat. Di sana Andi duduk dan menangis. Wajahnya memar karena terbentur lantai. Petugas polisi pun mencoba menanyainya. Nama kamu siapa? Andi. Kamu sudah kerja? Kerja kamu di mana? Aku nggak kerja, Pak. Aku kan masih kecil. Kecil? Emang umur kamu berapa? 5. Petugas polisi menghela nafas. Ia bingung. Di depan mereka duduk seorang pria dewasa dengan mental anak-anak. Tapi kejadian yang dilaporkan tergolong serius. Di tengah kebingungan itu, seorang pengunjung kantor polisi mengenali wajah Andi. Loh, ini kan anaknya Pak Amin. Yang itu loh, pengusaha toko bangunan besar di Jalan Merdeka. Ini anak sulungnya. Agak spesial sih katanya. Polisi saat itu pun langsung menelpon Pak Amin.
Permisi Pak. Halo. Benar. Ini anak Bapak. Atas nama Andi. Pak Amin pun menjawab dengan nada campur aduk. Iya, iya benar. Itu anak saya. Tolong kami ke sana sekarang juga. Tak lama kemudian keluarga Andi pun datang ke kantor polisi. Begitu melihat wajah anaknya yang lebam dan matanya sembab, Bu Kiki langsung memeluk Andi erat-erat. Ia menangis di pelukannya. Andi, kamu kemana aja sih nak? Kamu itu bikin ibu takut deh. Pak Amin berbicara dengan polisi saat itu. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Anak kami ini memang memiliki kelainan perkembangan. Dia tidak tahu Pak, kalau ada batasan. Dia juga tidak tahu. Dia tidak sadar Pak, tindakannya salah. Polisi mengangguk pelan saat itu. Kami paham Pak, tapi kan tadi ada laporan pelecehan. Meskipun kami sudah mendengar penjelasan Bapak, kami tetap butuh pernyataan tertulis Pak. Baiklah, kami akan bertanggung jawab, jawab Pak Amin saat itu. Wanita yang melapor akhirnya ditemui langsung. Fani yang bicara mewakili keluarga saat itu. Permisi Kak, saya adik dari laki yang kemarin ada masalah sama kakak. Maafkan kakak saya ya. Dia tuh memang seperti anak kecil. Dia tidak punya niat jahat Kak. Bahkan dia juga tidak paham bahwa itu pelecehan. Wanita itu sempat terdiam, lalu melihat ke arah Andi yang duduk memeluk boneka kecil yang entah dari mana ia dapatkan. Dia ternyata benar-benar seperti anak-anak, gumamnya. Akhirnya wanita itu pun mencabut laporan. Ia hanya minta kejadian ini tidak terulang. Malam itu mereka pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Andi sudah tertidur di mobil, memeluk bonekanya sambil bergumam. Orang-orang pada jahat ya Pak. Aku kan cuma mau kenalan. Pak Amin hanya mengusap wajah, perasaannya campur aduk antara sedih, lelah, dan marah pada dirinya sendiri. Kita gak bisa terus begini. Harus ada yang berubah. Kalau enggak, satu hari Andi bisa lebih parah dari ini. Bu Kiki menatap suaminya dengan matanya masih basah. Tapi apa Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Kita gak mungkin ngurung dia seumur hidup Pak. Bukan mengurung Bu, tapi melindungi. Mungkin kita perlu cari tempat khusus agar orang-orang yang bisa merawat Andi lebih baik dari kita Bu. Langit pagi itu mendung. Udara dingin menusuk kulit seperti ikut menggambarkan suasana hati keluarga Pak Amin yang sedang berkumpul di ruang tamu. Fani duduk memeluk lutut, matanya sembab. Rio diam memandangi lantai di tengah ruangan saat itu. Pak Amin dan Bu Kiki duduk berdampingan, saling menggenggam tangan. Keputusan yang akan mereka ambil bukanlah keputusan ringan. Tapi setelah kejadian demi kejadian yang membahayakan Andi dan juga orang lain, mereka sadar mereka tidak bisa terus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sudah terlalu banyak luka, terlalu banyak tangis, dan juga terlalu banyak ketakutan yang tidak bisa terus didiamkan. Aku gak tega Pak. Tapi kalau ini satu-satunya cara, mungkin memang ini jalannya, bisik Bu Kiki dengan suara bergetar. Pak Amin mengangguk pelan saat itu. Kita harus kuat Bu. Ini bukan karena kita menyerah, tapi karena kita ingin Andi punya kesempatan yang lebih baik. Hingga akhirnya saat itu mobil putih keluarga pun meluncur pelan keluar dari garasi. Andi duduk di belakang memegang boneka kecilnya. Ia mengenakan jaket abu-abu dan juga celana panjang. Tak seperti biasanya hari itu Andi diam. Ia hanya sekali melihat keluar jendela. Bibi mana Bu? Bibi kok gak ikut? Tanya Andi dengan pelan. Bibi di rumah nak. Nanti nyusul.
jawab Bu Kiki dengan lembut. Perjalanan menuju tempat rehabilitasi mental itu memakan waktu hampir 1 jam lebih. Lokasinya di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan dan juga pagar tinggi. Gedungnya besar, catnya putih dan ada tulisan Pusat Terapi dan Perawatan Anak Berkebutuhan Khusus Dewasa. Begitu mobil berhenti, Andi menatap bangunan itu dengan wajah bingung. Ini apa, Bu? Tempat mainan ya? Enggak, ini tempat bagus, Nak. Nanti di sini banyak teman seumuran kamu. Nanti kamu bisa main, bisa belajar, bisa jadi lebih mandiri. Jelas Pak Amin sambil membuka pintu mobil. Andi tidak langsung turun, ia memeluk bonekanya lebih erat. Aku gak mau sekolah ya, Bu. Aku maunya di rumah aja, sama Bibi, sama Ibu. Pak Amin menunduk saat itu, hatinya terasa seperti diiris, tapi ia mencoba tersenyum. Nak, kamu di sini gak lama kok. Nanti kalau kamu sudah pintar dan lebih kuat, nanti ibu dan bapak kesini lagi jemput kamu. Akhirnya mereka masuk ke dalam. Di ruang pendaftaran, seorang wanita berseragam menyambut mereka. Ia tampak ramah, tapi gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia sudah terlalu sering menghadapi orang tua seperti itu, yang datang dengan raut sedih dan anak yang tak paham kenapa dia harus ditinggal. Setelah tanda tangan dan penyerahan dokumen selesai, Pak Amin mengajak Andi keliling melihat tempat itu. Ada ruang terapi musik, ruang bermain, dan asrama tempat Andi akan tinggal. Beberapa penghuni lain tampak berjalan-jalan di halaman. Sebagian tertawa sendiri, sebagian menangis, dan sebagian diam menatap kosong. Andi menggenggam tangan ayahnya lebih erat saat itu. Pak, aku takut, Pak. Mereka aneh. Pak Amin hanya memeluknya. Nak, gak apa-apa. Mereka juga kan spesial, nak, seperti kamu. Dan di sini kalian bisa saling bantu, punya teman baru, ya. Saat akhirnya waktu berpamitan tiba, semua terasa berat. Andi memeluk ibunya erat-erat. Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Aku janji gak bakal nakal lagi, Bu. Aku janji. Bu Kiki menangis, ia mencium kepala anaknya berkali-kali. Sudah, Nak. Kamu anak baik, Andi. Nanti ibu sering jenguk kamu ya. Kamu di sini dulu supaya kamu bisa lebih baik, ya. Saat mereka benar-benar berbalik dan berjalan menjauh, Andi menangis keras. Ia berteriak memanggil ayah dan ibunya, memeluk pagar besi yang membatasi area asrama dengan jalan utama. Pak, Ibu, jangan tinggalin aku, Bu. Sini. Tangisan itu menggema hingga ke dalam mobil. Tapi Pak Amin tak bisa lagi menoleh. Ia menatap lurus ke depan, berusaha tetap tenang. Tangannya gemetar di setir saat itu. Aku tidak tega, Bu, sebenarnya, Bu. Sudahlah, Pak. Ibu juga enggak. Tapi kan ini demi kebaikan Andi. Singkatnya saat itu di dalam asrama. Hari-hari pertama Andi sangatlah berat. Ia tak mau makan, ia juga menolak mandi. Ia hanya duduk di sudut ruangan sambil memeluk bonekanya. Petugas berkali-kali membujuk, tapi Andi tak meresponnya. Hingga beberapa petugas memang sabar dan baik, tapi ada juga yang hanya menganggap pekerjaannya sebagai rutinitas biasa. Apalagi petugas yang masih muda. Mereka hanya datang, menyuruh, memberi makan seadanya, lalu duduk main ponsel di pojok ruangan. Mereka tidak pernah benar-benar lembut kepada pasiennya. Mas Andi, main yuk, kata salah satu petugas perempuan muda dengan nada datar. Andi diam saja, ia pun menggeleng dengan pelan. Petugas itu mengangkat bahu.
Dasar kamu ya. Udah tua kok diatur gak mau. Ya udahlah, terserah kamu. Mau kelaparan kek, terserah. Andi tetap di sudut ruangan. Perutnya keroncongan tapi mulutnya enggan membuka. Ia merasa asing, takut dan juga sedih. Ia kangen rumah, kangen ibunya, kangen bibi. Bahkan kangen Fani dan Rio yang sering menggodanya. Hingga singkatnya pada suatu sore, salah satu petugas laki-laki yang dikenal cukup galak mulai kehilangan kesabaran. Ini anak kok susah banget sih. Disuruh makan gak mau, disuruh mandi malah ngumpat. Mau diapain lagi coba? Keluhnya di depan teman-temannya. Yang lain hanya tertawa kecil. Biarin aja lah, ntar juga kan lapar sendiri. Lagian lo kerja kok serius-serius amat sih. Andi memang akhirnya lapar, tapi ia tetap tidak makan makanan yang disajikan. Ia malah diam-diam memakan biskuit yang disembunyikan di kantong jaketnya. Biskuit pemberian Bibi Tini waktu terakhir jalan pagi. Malam-malam Andi sering menangis diam-diam. Ia memeluk bantal dan bonekanya dengan erat-erat. Aku gak mau di sini. Aku mau pulang. Beberapa penghuni lain yang lebih dewasa bahkan sempat mengejeknya. Hehe, ya anak baru. Cengeng banget sih lo. Lo pikir ini hotel? Ada boneka segala kayak bocah. Tapi ada satu penghuni, pria berusia hampir 40, bernama Pak Darto, yang memperhatikan Andi dari jauh. Ia tidak banyak bicara tapi sering memperhatikan dari kejauhan. Kadang ia duduk di dekat Andi tanpa bicara apa-apa, hanya duduk. Hingga suatu malam saat Andi menggigil kedinginan, Pak Darto mendekat dan menyelimuti tubuh Andi dengan selimut tambahan. Kalau kamu terus begini, kamu gak bisa keluar dari sini. Gitu terus, orang tua kamu juga gak bakal senang. Andi memandangnya dengan samar-samar. Bapak siapa? Saya teman kamu di sini. Saya juga sama kayak kamu. Tapi aku dulu kayak kamu juga. Sekarang aku udah bisa jaga diri sendiri. Makanya aku bantu petugas juga kadang-kadang. Andi tidak langsung percaya, tapi ada sesuatu dari suara dan cara bicara Pak Darto yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Hari-hari berikutnya Andi pun mulai mengamati. Ia melihat beberapa penghuni lain yang bisa menyapu, mencuci, menulis dan bahkan membuat kerajinan tangan. Ia masih belum mau bergabung, tapi ia tidak lagi terus-terusan menghindar. Pak Amin dan Bu Kiki rutin mencenguk, tapi mereka tidak diizinkan bertemu setiap saat. Andi sering menangis setiap kali mereka bertemu, tapi sedikit demi sedikit, ia mulai mengerti bahwa tempat itu bukanlah penjara. Tempat itu bisa jadi tempat belajar. Tapi meski perlahan membaik, tantangan tetap ada. Petugas yang kasar masih kadang bersikap cuek, kadang membentak jika Andi buang air sembarangan, atau jika ia merengek ingin menelpon ibunya. Diam ya, udah gede kok kayak anak kecil terus. Diam. Teriakan-teriakan itu membuat Andi meringkuk di pojokan. Tangannya memeluk lutut. Aku kan cuma kangen ibu. Kok mereka jahat sih? Namun tanpa sepengetahuan para petugas, Pak Darto mulai membantu Andi dari belakang layar. Ia ajarkan Andi cara menyikat gigi sendiri, memakai sepatu sendiri, bahkan membantu Andi ikut terapi musik. Pelan-pelan aja Yandi, yang semangat. Dan kamu harus terus konsisten kayak gini, ya. Dan saat malam mulai larut, Andi kadang duduk di balkon kecil asrama, menatap bulan saat itu. Bu, Pak, aku mau pulang. Tapi aku juga mau belajar supaya bisa pulang bawa kabar baik. Hingga saat itu, pagi itu udara di sekitar tempat rehabilitasi terasa segar. Sinar matahari belum terlalu terik dan rumputan di lapangan masih basah oleh embun.
Semua penghuni termasuk Andi sedang berkumpul di halaman belakang untuk kegiatan olahraga pagi. Para petugas berdiri di sekitar mereka, mengarahkan gerakan dan sekali memberikan semangat. Ayo, naikkan tangannya ke atas. Tarik nafas dalam-dalam, lalu lepas pelan-pelan, ya. Andi berdiri di tengah barisan, mengenakan kaos olahraga yang kebesaran dan celana pendek warna abu-abu. Ia tampak tidak semangat mengikuti gerakan. Sesekali ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu duduk sendiri di rumputan, memeluk bonekanya. Aku capek. Aku gak mau senam. Rengeknya seperti biasa. Beberapa penghuni lain pun menoleh, sebagian tersenyum, sebagian hanya cuek. Tapi hari itu suasana sedikit berbeda karena ada petugas baru yang ikut mengawasi. Namanya Dani, ia masih muda, baru sekitar 22 tahun. Dan gaya bicaranya lebih seperti anak tongkrongan daripada perawat. Dani awalnya hanya diam memperhatikan Andi yang tidak ikut gerakan senam. Tapi lama-lama, ia malah mendekat dan mulai mengganggu. Mas Andi kok manja banget sih? Ini bonekanya. Ayo main lempar-lemparan. Dani berkata sambil mengambil boneka dari tangan Andi, lalu melemparkannya ke udara. Andi pun terkejut dan langsung berdiri. Jangan diambil. Itu punya aku. Ya elah, laki-laki kok mainnya boneka sih? Ini ambil. Boneka jelek gini kok dibuat mainan. Ayo. Tapi Dani tidak langsung mengembalikan. Ia malah meletakkannya di atas tiang jemuran yang tinggi. Andi yang pendek pun berusaha meraih tapi tak sampai. Ayo naik sini dong, panjat. Masa cowok gak berani naik sih? Canda Dani sambil tertawa dengan dua petugas lain yang ikut mengawasi. Andi cemberut, ia pun mulai merajuk. Itu punya aku. Kamu jangan jahat ya. Cepat bawa sini, kasih balik. Tapi Dani malah menantang. Ya kalau kamu mau ambil, sana tuh di atas genting. Awas ya, hati-hati kalau jatuh. Boneka Andi memang akhirnya dipindahkan ke atas staf kecil di gudang di belakang aula. Entah bagaimana Dani bisa melemparkannya ke sana. Andi menatap ke atas, matanya berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang saat itu, ia berusaha memanjat pagar belakang gudang. Tangannya kotor, kakinya gemetaran. Tapi ia nekat, bonekanya satu-satunya harta yang selalu ia bawa sejak dari rumah. Mas Andi, jangan. Itu tinggi loh, nanti jatuh. Seru salah satu pasien lain tapi diabaikan oleh Dani. Udah, biarin aja. Ini kan sedang belajar mandiri, kata Dani sambil duduk menyender ke tembok memainkan ponselnya. Tak butuh waktu lama, benar saja. Kaki Andi terpleset, tubuhnya terhuyung ke belakang dan brak. Ia pun jatuh ke tanah dengan suara keras. Debu berterbangan, rumput terinjak dan kepala Andi membentur tanah. Ia meringis, tangan kanannya terluka, siku berdarah dan bibirnya pecah sedikit. Tapi bukan pertolongan yang datang, malah gelak tawa dari Dani dan dua temannya yang mengiringi kejadian itu. Jatuh beneran dong. Gak ada keseimbangan tuh si boneka hidup. Dani tertawa sambil menepuk pahanya sendiri. Andi pun menangis memeluk perutnya. Aduh, sakit banget. Beberapa penghuni lain pun mendekat dan membantu mengangkat tubuh Andi. Tapi petugas-petugas muda itu hanya berdiri menonton. Aduh, lebih banget sih. Gitu doang kok nangis. Gumam salah satunya. Setelah kejadian itu, Andi dibawa ke ruang perawatan. Luka-lukanya dibersihkan oleh perawat tua yang memang lebih peduli. Tapi kejadian tadi membuat Andi semakin murung. Ia tidak bicara selama 2 hari, hanya duduk diam di sudut kamar,
memeluk boneka yang akhirnya dikembalikan setelah dibersihkan. Malamnya saat waktu bebas menelpon orang tua, Andi pun diberikan kesempatan menghubungi rumah. Dengan suara lemah, ia memanggil ibunya. "Ibu, aku jatuh, Bu." "Jatuh? Kok bisa, Nak?" Suara Bu Kiki dari seberang telepon terdengar khawatir. "Aku mau ambil boneka aku, Bu, tapi ditaruh di atas atap. Aku jatuh, Bu. Siku aku berdarah. Mereka malah ketawain aku." Pak Amin yang duduk di dekat istrinya pun langsung mengambil alih telepon. "Andi, maksudnya siapa yang naruh boneka di atas atap?" "Itu, Pak, petugas baru. Namanya Dani." Pak Amin terdiam saat itu. Ia menatap Bu Kiki dengan wajah bingung. "Yaudah, kamu jangan ngarang cerita, Yandi. Kamu jangan bohong loh, biar bisa pulang. Kamu tahu kan, Bapak dan Ibu kirim kamu ke sana biar kamu belajar jadi lebih mandiri. Ya kalau kamu jatuh, gak apa-apa lah. Kamu kan laki-laki, ya." "Tapi aku gak bohong, Pak. Tadi aku beneran jatuh, gara-gara dikerjain. Sumpah." Tapi suara Pak Amin mulai berat. Sudahlah. Kamu kan memang suka manja dan sering bohong. Mungkin kamu ya yang naik-naik sendiri terus jatuh. Masa sih petugas gangguin kamu?" Andi menangis saat itu. "Aku bilang beneran, Pak." Tapi di ujung sana telepon pun ditutup oleh Bu Kiki yang tak tega mendengar anaknya menangis. Tapi ia juga tak ingin ikut termakan cerita yang menurutnya terlalu dibuat-buat. "Bu, Pak, percaya aku, Pak." Tapi saat Andi menelpon itu, ternyata teleponnya sudah terputus. Andi memandang layar telepon yang mati dengan wajah hampa. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Ia pun akhirnya kembali ke tempat tidurnya, menarik selimut dan berbisik dengan pelan. "Sekarang gak ada yang percaya sama aku. Aku harus kuat. Aku harus jadi lebih baik. Aku gak mau terus disepelekan seperti ini." Dan sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih pada kalian yang telah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya, serta like video ini. Dan kalian bisa tulis kolom komentar kalian di bawah. Berikan masukan atau kekurangan di dalamnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.